Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel itu Hafiz Sofi, pakar bola momentari sepak bola dengan kesotawan. Hari ini gua tag-nya di studio Noise ya, karena habis tag podcast bola banget di aplikasi Noise ya. Dan gua hari ini mau ngebahas Barcelona yang menang lawan Real Betis. Tapi kalau lu yang mau dengerin podcast Boba atau mau join ke Telegram podcast Boba, ada di deskripsi. Itu linknya tinggal diklik aja, oke? Barcelona menang 2-1 lawan Real Betis lewat gol Rapinya, satu lagi Lewa. Terus tiga-tiganya yang golin Barcelona tuh. Gol dari Betis juga yang golin Konde. Konde gol bunuh diri. Konde gol bunuh diri sekalian ngasih tahu buat tim-tim lain kalau ternyata memang gawang Barcelona bisa digolin. Sekarang kan susah digolin ya. Nah, kita bahas pertandingan nih. Pertandingan Real Betis sebenarnya itu menurut gua dia bisa tenang ya, bisa tenang karena beberapa diisi sama pemain senior. Walaupun kayak Juanmi masuk di belakangan gitu kan. Ya, kita lihat di depan ada Nabil Fekir yang udah sering jadi top skor di Real Betis. Tapi yang menarik ini komposisi dari Barcelona ketika Dembele nggak ada. Yang dimana Gavi ditaruh sebagai flank atau sayap kiri. Di tengah ada Busquets, De Jong, Pedri seperti biasa. Pengganti Dembele ada Rapinya. Di tengah kita punya Lewandowski. Seperti biasa Sergio Busquets yang untuk kali ini kayaknya nggak ada celah ya buat di roasting. Nah, di lini belakang ada Konde, Araujo, Christensen sama Balde. Nah, kita bahas satu persatu. Buat di lini belakang ini cukup bagus menurut gua, karena kalau Barcelona jarang mendapatkan serangan, Balde ini berfungsi sangat efektif. Karena menurut gua Balde dia punya kecepatan, passingnya juga udah bagus sekarang, dan kadang beberapa kali dia punya positioning yang bagus buat lakukan shoot. Tapi ya kalau shoot memang perlu diasah lagi. Tapi untuk assist, di assist ke Rapinya, Balde jadi man of the match di situ. Jadi menurut gua Balde oke. Dari sisi penyerangan, kita belum lihat Barcelona yang selalu ditekan, tapi Balde menjadi back kiri yang intercept, yang potong-potong serangan. Di situ gue belum lihat. Tapi sejauh ini gue masih bisa bilang kalau Balde ini salah satu back, bisa jadi salah satu back terbaik, back kiri terbaik yang ada di dunia menurut gue. Nanti gue udah bilang gitu waktu gue ketemu di Valencia juga gitu. Nah, sebelah kanan aman nih. Konde nih walaupun main di bukan posisi aslinya, tapi apalagi partnernya Dembele sama-sama Perancis, sama-sama sering main, lagi nggak ada, dia tetap masih bisa ngecover kalau Rapinya yang selalu sering hilang bola. Si Konde yang cover, bahkan maju sesekali, overlap jauh, turunnya juga rajin. Yang keren tuh sekarang Barcelona yang bikin gue seneng, ada beberapa video yang cuma 15 detik atau 10 detik itu yang videonya itu berisi ketika Barcelona dapat counter attack. Itu semua lari, Busquets lari, Gavi lari, Pedri lari, semua lari sampai ke belakang, sampai ketika pemain Real Betis asing ke depan, ternyata udah ketutup pemain Barcelona. Ini nih salah satu mungkin kelemahan Barcelona yang Xavi nampaknya udah sadar. Seperti itu. Itu Konde di belakang. Araujo masih aman lah, belum terlalu banyak ujian ternyata yang dikasih sama Real Betis. Nah, Busquets, gue bilang tadi Busquets tanpa celah mainnya. Dulu gue kesel sama Busquets ini. Busquets passing gak usah diragukan lah. Dia jago, apalagi short passnya dia jago. Long passnya juga ya beberapa kali walaupun gak nyampe, tapi masih ada gitu. Yang gak bisa dari Busquets adalah dia duel terus menang, atau dia merebut bola. Itu yang susah dari Busquets. Tapi semalam itunya ada. Dia duel bola bisa menang, dia berebut bola juga bisa menang. Jadi motong bola, nyari bola, ngecover temen juga bisa. Jadi hampir semalam tanpa celah Busquets main. Nah, yang menarik ini Pedri. Pedri punya peluang, gue hitung nih peluang emas yang harusnya bisa jadi gol 3 kali kayaknya. 3 kali gol. Beruntung Real Betis kipernya tuh lagi bagus banget. Dan gue sih penasaran kalau jadi Pedri gimana caranya cetak gol tuh di situ. Jadi dan berarti itu bukan harinya Pedri. Nah, Gavi ini emang bukan di posisi aslinya sebagai
flank kiri. Cuma Gavi kadang beberapa kali masih terlihat ketika megang bola masih seradak seruduk. Nah, yang gue seneng kan ketika lawan Madrid, Gavi seradak seruduk ketika nggak megang bola. Tapi begitu megang bola tenang. Ini masih belum stabil sebenarnya Gavi. Bahkan dia suka passing pakai kaki kura-kura, kaki luar nih sini nih. Yang ternyata belum kuat dia, belum sekuat Xavi kalau misalkan ngasih assist pakai bola kaki luar, dia belum kuat. Tapi dia udah dikasih nomor 6, berarti dia udah dapat kepercayaan sama Xavi Hernandez begitu. Nah, kita ke Rapinya. Rapinya ini main ganti Dembele ya, ganti Dembele. Karena pasti berbatannya siapa yang ganti Dembele antara Rapinya atau Ferran Torres. Karena ya walaupun Ferran Torres sebenarnya ya masih berada di satu level di bawah Rapinya, tapi ngelihat pertandingan semalam terus Rapinya kayaknya sama aja gitu. Untungnya cuma golin aja tuh si Rapinya tuh. Bahkan gue berpikir beberapa kali yang gue catat cuma Ansu Fati sih ya. Rapinya nih kalau passing sering salah, dribble jatuh, mental, gocek bola kerebutnya gampang gitu. Jadi gue malah mikir ini jangan-jangan backnya Real Betis Rapinya gitu yang memutus serangan Barcelona, malah si Rapinya-nya gitu. Kalau nggak golin tuh buruk banget tuh catatannya semalam. Untung dia golin umpan dari Balde. Ini yang gue pikir, bahkan sampai gue nge-tweet kayaknya kalau Barcelona masih ada Traore itu masih bisa lebih dari inilah dengan sistem yang udah jadi. Cuma Rapinya lemah gitu. Lari bisa lah kencang, cuma kalau lari udah sambil dribble bola pelan lagi dan kerebut dan gocekannya nggak halus gitu. Mas gua bukan Brazil, orang-orang bilang ini Brazil KW ya. Iya kali, menurut gua dia yang memutus serangan. Dan Lewandowski beberapa kali juga dapat peluang yang bagus, cuma yang harusnya bisa dulu mungkin 2-3 tahun lalu dijadiin gol, sama dia nggak bisa dijadiin gol. Walaupun akhirnya dia tetap menunjukkan Lewandowski striker berkelas. Golnya adalah ketika bola mentalan dari Araujo, didapat bola di area kotak penalti, di shoot ke pojok. Nah ini shootnya pojok mati. Pedri melakukan itu tapi pojoknya masih cuma yang sekedar tendang aja, digebok, dia nggak ngelihat gerak kiper. Tapi Lewandowski golnya ya sama kayak kalau Messi nendang lah, dilihat gerak kiper kakinya lagi di mana, pergerakannya mau kemana, habis itu di shoot. Ya itu bedanya mungkin jam terbang, itu tinggal butuh jam terbang aja. Pedri gue yakin bisa melakukan itu di Barcelona. Tapi di babak kedua gue tinggal nunggu. Xavi biasanya kalau lagi enak-enak nih blunder nih. Blundernya apa? Ya benar, ternyata di menit 79 dia langsung memasukkan duet maut sekaligus, yaitu Ansu dan Ferran, Ansu Fati. Gue selalu bilang kalau Ansu Fati main, itu sama aja lu ngurangin satu pemain. Jadi kalau ada 11 pemain, ada Ansu masuk ganti satu orang, itu pemain jadi 10. Nah semalam masukinnya bareng Ferran Torres, jadi pemain Barcelona jadi 9. Terbukti apa? Langsung kebobolan, dia nggak bisa ngejar. Dan kalau statistik Ansu Fati, pertama ada bola yang harusnya Lewandowski yang sundul. Mungkin kalau Lewandowski sundul tenaganya bisa lebih kenceng, dia lebih sering melakukan heading, gol dari bola atas sering. Itu seenggaknya kalau nggak gol minimal on target. Tapi bolanya diserobot sama Ansu Fati, akhirnya bolanya out. Terus Lewandowski mukanya agak kecewa dikit, tapi ya gimana lah, ini Ansu Fati namanya juga musuh. Ansu Fati bukan temen sendiri. Ferran Torres juga nggak ngapa-ngapain pas masuk. Jadi statistik Ansu Fati ada shoot off target 1, melenceng ngambil bola Lewandowski, salah passing sebanyak 3 kali, gue hitung tuh bener tuh, jatuh sebanyak 4-3 kali, 3-4 kali mungkin. Ya selebihnya udah kayak orang dihipnotis main bola. Nah cuma nih gue sih transfer udah tutup sih 31 Januari ya. Gue sih selalu berharap ada klub yang tertarik gitu sama Ansu Fati, yang masih berpikir Ansu Fati ini golden boy, ini dia nih pemain muda yang bakal bersinar gitu. Terus akhirnya beli Ansu Fati dengan harga berapapun. Terus Barcelona akhirnya lepas gitu. Gue masih pengen kayak gitu. Cuma sampai sekarang belum ada klub-klub yang hilaf gitu. Gue udah nggak tahu nih mau diapain lagi Ansu Fati. Atau Ansu Fati tiba-tiba dapat ilham gitu, dia langsung jadi demen sugar glider misalkan, gabung ke komunitas sugar glider di Barcelona, akhirnya dia lupa meninggalkan bola gitu, ada konflik di situ. Pokoknya jangan main lah Ansu Fati di bola, kayak bukan
gedek gitu ngelihat lihat Ansu Fati di lapangan tuh gedek. Jadi udahlah, kita berharap aja ada klub yang hilap apapun, kalau bisa jual di Tokped, jual di Shopee, jual di Lazada, jual deh Ansu Fati. Kita patungan bareng-bareng beli biar Ansu Fati keluar dari Barcelona. Oke, jaraknya sekarang berapa ya? 7 ya? 7 poin apa 8 poin? Aduh, ini lupa riset lagi. 7 poin atau 8 poin lah. Tapi Madrid main malam ini. Kita lihat apakah Madrid bisa menipiskan jumlah poin atau malah lawannya, siapa sih lawannya, Valencia apa ya? Lawannya itu bisa bikin Barcelona tetap berada di puncak klasemen dan bedanya makin jauh. Gitu aja dulu. Oke, jangan lupa dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE. Itu linknya ada di deskripsi. Kita bahas transfer kemarin dan kalau mau join ke Telegram bisa langsung gabung dan ditanya aja langsung. Gitu aja dulu. Sehat-sehat selalu. Pakar bola Afif Safi, momentari sepak bola dengan kesotawan. Dadah.